Sob Mania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang kami hormati kaum muslimin muslimat di mana saja berada. Kami dari penyuluh agama Islam Kecamatan Sirampok akan menyampaikan tentang keagamaan yang bertemakan pemulasaraan jenazah. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu ingat mati, dan apabila seseorang telah meninggal dunia, hendaklah melakukan kewajiban yang mesti dilakukan terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Menyelenggarakan pengurusan jenazah hukumnya fardu kifayah. Apabila perintah itu telah dikerjakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa. Tetapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka semuanya akan berdosa. Oleh karena itu, sangat perlu bagi semua umat muslim untuk mengetahui tata cara mengurus jenazah yang benar dalam syariat Islam. Tata cara mengurus jenazah. Kematian merupakan hal yang tidak dapat untuk dihindari, dan merupakan hal yang pasti semua orang akan mengalaminya. Namun tidak ada satupun orang yang tahu. Hanya Allah SWT yang mengetahui waktu, tempat, dan cara seseorang itu meninggal. Tindakan yang harus dilakukan saat seorang mengalami kematian, yaitu 1. Segera mengatupkan atau memejamkan matanya, karena saat roh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Kemudian yang kedua, melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Kemudian yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Kemudian yang keempat, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. Yang kelima, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Dan yang keenam, membayarkan hutang-hutangnya. Pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah meliputi 4 kegiatan. Di antaranya memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu apabila ada salah seorang yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban itu. Tetapi kalau tidak ada seorang pun yang memandikannya, maka semuanya berdosa. Syarat jenazah yang dapat dimandikan diantaranya 1. Beragama Islam. 2.
bukan karena mati syahid. 4. Ada air suci mensucikan. Bila tidak mungkin untuk memandikannya, seperti pada orang yang mengalami luka bakar dan uzur yang lain, cukup ditayamumkan sebagai pengganti memandikan. Syarat orang yang memandikan jenazah diantaranya adalah muslim, berakal, balik, berniat memandikan jenazah, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan jenazah, serta dapat menjaga aib jenazah. Jenis kelamin sama. Maksudnya, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Suami istri yang telah bercerai dengan status tolak bain tidak dapat memandikan. Bila yang meninggal itu anak kecil laki-laki, maka perempuan boleh memandikan jika usia anak di bawah umur 7 tahun. Jika yang meninggal anak perempuan, laki-laki boleh memandikan jika masih di bawah umur 3 tahun. Jika bila wanita meninggal, sedangkan tidak ada selain lelaki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya, atau sebaliknya, maka ia boleh ditayamumkan. Ditayamumkan ini dengan menggunakan sarung tangan. Lalu hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memandikan jenazah itu adalah 1, tempat mandi. Kemudian yang kedua, air bersih atau air suci dan mensucikan. 3, sabun mandi. 4, sarung tangan. 5, kapas. Kemudian 6, air kapur barus. Tata cara memandikan jenazah. Jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup atau tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. Tinggikan posisi kepala agar ia tidak masuk ke rongga mulut dan hidung. Kemudian yang kedua, diperintahkan menutupi jenazah dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan jenazah adalah air suci dan mensucikan. Dan juga disunahkan mencampurnya dengan daun bidara atau larutan kapur barus. Kemudian membaca niat memandikan jenazah. Seperti lafaz niat memandikan jenazah, yaitu nawaitul husla adaan an hadal mayyiti lillahi ta'ala. Ini kalau yang meninggal adalah jenazah lelaki atau mayit laki-laki. Kalau jenazah atau mayit perempuan, maka lafadznya berbeda, yaitu nawaitul husla adaan
an hadihil mayyitati. Jadi kalimatnya adalah hadihil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki, dan disunahkan 3 kali atau lebih, dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. 6. Yang nomor 6 adalah bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, kemudian celah ketiaknya, kemudian celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Kemudian yang ketujuh, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut, dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan, sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Kemudian yang ke-8, mewudukan jenazah. Adapun niat mewudukan jenazah atau mayit laki-laki, yaitu nawaitul wudu'a lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Tapi kalau mayit perempuan, maka niatnya nawaitul wudu'a an hadihil mayyitati lihadihil mayyitati lillahi ta'ala. Lalu yang terakhir disirami dengan larutan kapur, barus, dan harum-haruman. Itulah tata cara mengkafani, itulah tata cara memandikan jenazah. Kemudian sekarang adalah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutup atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutup tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang penting kain itu adalah tidak transparan, artinya tidak tembus pandang. Meskipun para fuqaha ataupun ahli fikih memilahnya antara batas minimal dan batas sempurna, kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh, sebab dianggap berlebihan. Batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis, terdiri 2 lapis kain kafan, ditambah kerudung, baju kurung, dan kain. Lalu hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. 2. Kain kafan hendaknya berwarna putih. Kemudian yang 3, jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis. Sedangkan bagi jenazah perempuan 5 lapis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah atau ahli waris, atau diambil dari baitul mal jika tersedia.
Kemudian kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana. Itu namanya hal-hal yang diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Ada perbedaan dalam mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan. Berikut adalah tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan. Tata cara mengkafani jenazah laki-laki. 1. Bentangkan kain kafan sehilai demi hilai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. 2. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wewangian. 3. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, saluran depan, dan saluran belakang, istilahnya dengan kubul dan dubur, yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Jadi ditutupi dengan kapas. 4. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas. Kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut selembar demi lembar dengan cara yang lembut. 5. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka. Nah, sekarang kalau tidak cukup ditutup dengan apa? Ya, baik dengan kalau seadanya seperti bahan kertas atau dedaunan. Lalu ketentuan kain kafan jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain yang urutannya adalah 1. Lembar 1 untuk menutupi seluruh badan. Lembar 2 sebagai kerudung kepala. Lembar 3 sebagai baju kurung. Lembar 4 menutup pinggang hingga kaki. Lembar 5 menutup pinggul dan paha. Sekarang tata cara mengkafani jenazah perempuan. 1. Susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. 2. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. 3. Tutuplah kain pembungkus pada kedua pahannya. 4. Pakaikan sarung, juga baju kurungnya. 5. Rapikan rambutnya, lalu julurkan ke belakang. 6. Pakaikan kerudung. Dan 7. Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Itulah yang perlu kami sampaikan tentang pemulasaraan jenazah. Baru yang kami sampaikan adalah memandikan dan mengkafani. Belum mensolatkan jenazah dan menguburkannya karena waktunya terbatas. Dari kami, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sirampok, mohon mundur diri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin.